Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Polda Papua bentuk tim khusus kejar pelaku pelemparan bom Molotov ke kantor media online Jubi di Jayapura. Ratusan umat Hindu ikut upacara Puja Wali di Pura Agung Jayapura. Bibit beras langka menjadi pemicu harga beras di Merauke melonjak. Teror bom Molotov yang dilakukan orang tak dikenal di kantor redaksi Jubi pekan lalu menjadi perhatian serius Polda Papua. Kepolisian daerah Papua telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki teror bom di kantor redaksi Jubi. Selain itu, tim Lab 4 Polda Papua hingga kini masih meneliti sejumlah barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian. Masih dilakukan penyelidikan, ini kita serius lakukan penyelidikan. Dari Polda sudah bentuk tim untuk BK Polresta. Kita tunggu saja hasilnya. Karena dari Lab 4 sendiri sudah lakukan penyelidikan, tentunya berkaitan dengan bahan-bahan yang ada di dalam bahan padat itu sendiri untuk diteliti secara laboratorium. Jadi kita tunggu hasilnya saja. Kemudian untuk penyelidikan dari teman-teman yang lain, sementara masih berlangsung, nanti kalau sudah ada hasilnya kita sampaikan. Jenderal, apakah sudah Belum ada. saksi? Kalau saksi-saksinya semua masih saksi yang tidak melihat langsung. Kalau untuk barang bukti yang kemarin, apakah sudah bisa dipastikan itu Yang bom? barang buktinya semua dari bahan peledak sekarang lagi diteliti, diperiksa di laboratorium. Komnas HAM perwakilan Papua menyebut teror pelemparan bom Molotov di kantor redaksi Jubi mengandung unsur terorisme. Oleh karena itu, Komnas HAM perwakilan Papua meminta Polda Papua untuk menangkap para pelaku dan mengungkap motif teror yang dilakukan. Komnas HAM perwakilan Papua mengaku terdapat 17 kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kantor redaksi Jubi di Jalan SPG Taruna, Waena, Jayapura. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Fritz Ramandei, rekaman kamera pengawas atau CCTV ini bisa menjadi bukti kuat bagi polisi untuk menemukan pelaku pelemparan bom ke kantor redaksi Jubi. Sangat menolong polisi untuk sesegera mungkin mengungkap siapa pelakunya. Itu. Nah, saya mengatakan bukti petunjuk karena di sekitar sini saya menemukan 5 CCTV di gedung ini. Di luar, itu di depan kantor ini saya menemukan 2 CCTV. Lalu yang ke ujung sana saya menemukan 7. Lalu yang ke sana saya menemukan 3. Jadi ada 17 CCTV yang bisa dipakai oleh polisi untuk mengungkap pelakunya. Jadi polisi tidak punya cukup alasan untuk tidak bisa mengungkap. Lalu kejadiannya selain ada 17 CCTV, lampu sedang menyala dalam terang yang cukup untuk mengidentifikasi berapa orang pelakunya dan menggunakan apa. Itu sudah cukup. Sebelumnya, sekelompok orang melempar bom Molotov ke halaman kantor redaksi Jubi di Jalan SPG Taruna Waena, Jayapura, Rabu pekan lalu. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun 2 mobil yang parkir di halaman kantor terbakar. Saksi mata sempat melihat 2 pelaku mengendarai sepeda motor yang diduga pelempar bom Molotov. Selain itu, insiden ini juga terekam CCTV. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Umat Hindu di Kota Jayapura pada hari Minggu menggelar upacara Puja Wali yang merupakan hari jadi tempat suci di Pura Agung Surya Buwana, Skyland. Upacara Puja Wali ini dirayakan umat Hindu setiap bulan purnama dengan mengundang pandita dari Bali, Ide Pandita Sri Empu Nabe Yogananda. Pandita dari Bali, Ide Pandita Sri Empu Nabe Yogananda mengatakan Puja Wali Piodalan merupakan upacara spesial. Hal ini bisa terlihat dari jenis upacara yang diatur dan dari pemimpin upacara. Biasanya sebuah pegelaran upacara
ada yang namanya puja wali biasa. Kalau puja wali biasa itu biasa dipupuk atau dipimpin oleh jero mantu atau pinandite di pura yang bersangkutan. Tetapi ketika puja wali atau piodalan jelih namanya spesial yang sifatnya insidental, entah itu berkaitan dengan purnama atau memang sengaja disalin selang-seling, itu puja wali cilik itu dilakukan secara spesial. Itu bisa dilihat dari jenis upakara yang diaturkan dan pemimpin upacaranya. Pemimpin upacaranya pada hari yang dipilih adalah seorang pendeta atau pinandita atau sulingih. Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Papua, Ikomang Alit Wardana, mengatakan persembahyangan ini dalam rangka Dharma Bakti pengabdian kepada Tuhan dan sesama manusia. Umat Hindu yang ada di Kota Jayapura merasa tersirami, menambah kesejukan untuk mengadakan suatu persembahyangan. Kiranya dengan motivasi dan persembahan yang umat laksanakan pada hari ini, sehingga puji syukur, berkat dan rahmat oleh Sang Hyang Wiyase terasa sekali, sehingga menambah kebahagiaan baik jasmani maupun rohani pada umat Hindu yang ada di Kota Jayapura. Kiranya besar harapan kami selaku pimpinan agama, apa yang disampaikan oleh pemimpin umat Hindu, baik yang datang dari Jakarta dan dari Denpasar, kita khusus datangkan dapat memberikan motivasi, gairah, dan pemahaman tentang ajaran agama Hindu itu sebenarnya. Komang berharap umat Hindu di Kota Jayapura bisa memaknai dan memahami ajaran agama Hindu sehingga dapat membantu umat untuk semakin mendekatkan diri dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Harga beras di Merauke mulai naik lagi. Kenaikan harga beras ini terjadi pada jenis beras Inpari 32 yang naik dari harga Rp10.000 per kilogram menjadi Rp12.500 per kilogram. Hamsah, salah seorang pedagang di Pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan, mengatakan kenaikan harga beras disebabkan bibit jenis beras ini agak langka sehingga memicu kenaikan harga. Ada naik juga? Ada. Yang jadi siapa yang naik itu? 42. Impari 42? Dari harga berapa dia? 11.000 sampai sekarang jadi 12.000, ada yang 12.500. Terus yang lain apa lagi? Beras apa? Jenis apa? Kayaknya untuk sekarang cuma itu saja. Itu saja yang naik ya? Bibitnya lagi susah. Oh, bibitnya susah. Tapi stok beras banyak ya? Banyak ya. Kira varian lain masih ada lah. Kalau jelang Natal kira-kira akan naik lagi ya? Tergantung kondisi stok dari lokasinya. Sumber beras itu ya? Iya. Tapi kalau untuk saat ini cukup banyak? Kalau untuk saat ini kayaknya untuk cover bulan 11 masih bisa. Masih bagus. Para pedagang beras di Pasar Wamanggu memperkirakan harga beras di Merauke bakal naik lagi karena menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Selain itu, musim tanam di Merauke juga baru akan dimulai bulan Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga ayam potong di Merauke, Papua Selatan kembali melonjak akibat kenaikan harga pakan ternak akhir-akhir ini. Harga ayam potong ukuran kecil sebelumnya dijual Rp32.000 per ekor, kini harganya naik menjadi Rp48.000 per ekor. Sementara untuk ayam potong ukuran besar sebelumnya dijual seharga Rp55.000 per ekor, kini naik menjadi Rp65.000 per ekor. Menurut penjual ayam potong di Pasar Wamanggu, kenaikan harga ayam disebabkan naiknya harga pakan ternak. Sekarang berapa harganya per satu karung? 570. 570. Tadinya berapa? 400 berapa? 415. 415 ya. Nah, kalau harga ayam sekarang naiknya berapa per ekor sekarang itu? Dan naik sekarang ini per ekornya dari harga 32 naik sampai 48. 48. Ya. Sekarang 48 ini ya. Ini berapa ribu itu? Itu kalau dalam satu kandang itu kadang 1.000 saja orang piara. 1.000. Berarti Ya, naik tapi
Ada 10.000 per ekor naik jadi 10.000 ya. Kira-kira mau Natal ini naik lagi? Nah, kalau Natal jelas semua naik. Masih naik lagi ya. Dari semua. Tapi ayam banyak, stoknya banyak. Stoknya banyak. Banyak ya. Sebelumnya harga pakan ternak berkisar Rp400.000 untuk satu karung. Kini naik menjadi Rp570.000 per karung. Selain kenaikan harga pakan ternak, kenaikan harga ayam potong juga dipicu naiknya harga bibit ayam potong. Yang biasanya dijual Rp9.000 per ekor, kini naik menjadi Rp14.000 per ekor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Atau membuat website yang efektif, ya, tidak Polda Papua bekerja sama dengan Papua Muda Kreatif menggelar pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan sosialisasi mengenai siber yang digelar selama sepekan di Gedung PITS Kota Raja, Jayapura, Papua. Pelatihan bagi anak asli Papua ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi di kalangan anak muda serta meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber dan etika digital. Pelatihan ini juga membahas topik terkait penghinaan di media sosial dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sosialisasi tersebut dipandu langsung oleh AKP Sosra Antoni yang memberikan pemahaman mendalam tentang teknologi informasi, cyberbullying, dan dampaknya di media sosial. Tujuan dari melakukan pelatihan website ini, kami lebih menambah pengetahuan tentang apa itu web. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan beserta dalam mendistribusikan informasi melalui website dengan tepat dan menarik. Website ini sangat berterima kasih ya untuk Papua Youth Creative Hub dan juga Polda Papua untuk kasih kita anak-anak Papua ini pelatihan. Itu mungkin menjadi membantu kita untuk kita anak Papua terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di dunia website dan teknologi tong gunakan secara tepat guna. Harapan lagi mungkin seperti kegiatan-kegiatan begini untuk membangun kita anak-anak Papua untuk terus maju, terus berkarya dan berinovasi. Pelatihan ini diharapkan mampu membekali para peserta dengan pengetahuan teknis yang dibutuhkan untuk menciptakan website yang efektif, serta memberikan kesadaran tentang pentingnya menjaga etika dan keamanan dalam berinteraksi di dunia maya. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Aparat keamanan baik TNI dan Polri akan mengamankan jalannya pilkada serentak. Ribuan anggota dikerahkan agar tidak ada kecurangan dalam pilkada. Namun Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi tahapan pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua. Komisioner Bawaslu Papua, Yofre Piryamta, meminta warga untuk melapor jika ada kecurangan dalam proses pilkada. Saat ini sejauh ini kita mengharapkan juga masyarakat juga turut mengawal bersama proses tahapan pilkada yang sedang berlangsung saat ini. Kampanye, silakan masyarakat berpartisipasi mengikuti proses kampanye yang dilakukan untuk mengenal siapa calon yang akan memimpin provinsi maupun kabupaten kota yang di tanggal nanti kita akan pilih di tanggal 27 November 2024. Nah, harapan kami Bawaslu juga masyarakat juga turut serta mengawal bersama tahapan ini, memastikan menjaga kondusivitas kehidupan bersama agar pilkada ini kita bisa jalan dengan baik, dengan damai dan juga sukses. Kita harapkan juga masyarakat menghindari hal-hal yang membawa kepada hal-hal yang negatif, tidak kemudian menyampaikan atau menyebarkan secara luas ujaran kebencian, menyebarluaskan berita-berita hoax atau bohong yang juga kemudian bisa saja berujung pada politisasi sara.
Bawaslu Papua sebelumnya mewaspadai potensi kekerasan dalam pilkada di 4 kabupaten dengan indeks kerawanan tinggi, yakni Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Sarmi, dan Kota Jayapura. Menurut Bawaslu, potensi kerawanan yang perlu diwaspadai antara lain kekerasan terhadap penyelenggara pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara, keamanan penyelenggara, dan mobilisasi massa untuk mencoblos. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. KPU Provinsi Papua Selatan terus berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak yang tinggal 1 bulan. Saat ini KPU Provinsi Papua Selatan terus menggelar sosialisasi ke masyarakat agar mau menyalurkan hak pilih mereka pada tanggal 27 November nanti. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu memperingatkan kepada peserta dan warga agar tidak menyogok atau disogok karena melanggar undang-undang dan merupakan tindak pidana. Ini kita sangat rentan dengan beberapa hal yang menjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta pemilihan maupun tim suksesnya. Jadi kalau sekarang masyarakat selalu bilang NPWP, nomor biro, pandi biro, nomor berapa, berani berapa. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi kami Bawaslu mengingatkan hati-hati dan kita ingatkan juga kepada segenap lapisan masyarakat bahwa apabila menerima uang itu juga terkena pidana. Jadi pidananya adalah setiap orang yang memberi atau menerima. Jadi ingat kalau pilkada pemilu kemarin masih agak lengket sedikit, tapi hari ini di Undang-Undang 10 itu adalah hukumnya setiap orang. Ada hukuman terendah dan tertinggi, dan ada denda terendah juga tertinggi. Kegiatan sosialisasi diikuti para jurnalis, pemuda, dan mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga di Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pengawas pemilu distrik Waibu memiliki cara tersendiri untuk menjaring anggota pengawas yang akan bertugas di sejumlah TPS di sejumlah kampung di distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Caranya, Panwas di distrik Waibu mengetes mental dari para pelamar yang mendaftar ke kantor sekretariat Panwas Waibu. Ketua Panwas distrik Waibu, Mariam Pulalo, mengatakan tes mental tersebut disisipkan dalam tes wawancara, sehingga akan terungkap sikap dan mental dari para calon. Yang pertama mungkin yang kami gali adalah pengetahuan terkait pemilu. Yang kedua mungkin motivasi apa yang mereka pegang untuk mendaftar sebagai pengawas, dan ketertarikan mereka untuk menjadi pengawas. Artinya mereka menyukai dulu satu hal, supaya ketika dikerjakan atau ditugaskan begitu sudah enak begitu untuk bekerja. Saat ini pelamar yang mendaftar ke Panwas distrik Waibu berjumlah 61 orang. Sementara mereka yang akan bertugas di seluruh TPS di distrik Waibu berjumlah 34 orang. Petugas pengawas tempat pemungutan suara bertugas mulai dari persiapan hingga proses akhir penghitungan suara dan mengawalnya hingga ke panitia pemungutan suara. Ari Bagus Purnomo melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.
bahwa